lagi di ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Syabangyo, waktu begitu cepat. 3 minggu, minggu ketiga. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Percaya, Syabangyo semuanya masih memiliki semangat, masih memiliki sukacita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat semua pemeliharaanmu, perlindunganmu. Kami boleh kembali Tuhan pagi ini beribadah kepadamu. Tuhan, kami rindu, biarlah kami yang berada di tempat kami masing-masing, kami senantiasa memiliki sukacita. Roh Kudus menolong kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syabangyo, dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Syabangyo, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Woyao Xiangkao San Jimo. Kita buat gerakannya. Duduk Syabangyo. Nah, pujian yang baru kita nyanyikan itu sungguh memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita tidak
senang, pada saat kita kecewa, hanya Tuhan Yesus, gunung batu kita dan tempat perlindungan kita. Nah, seringkali kita terjebak kepada pikiran kita, hati kita, dan sikap kita. Kita seringkali melakukan apa yang kita kehendaki, sehingga kita melukai hati Tuhan. Saat ini Lao mengajak Xiaopengyo, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Bapa, seringkali Tuhan, kami dalam sikap kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan, seringkali kami melakukan apa yang kami kehendaki sehingga menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami dalam bertutur kata, kami terlalu kasar. Dalam kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami tidak sabar Tuhan. Dan kami juga tidak patuh kepada orang tua kami. Semuanya ini Tuhan sungguh melukai hatimu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar kami senantiasa diingatkan. Kami senantiasa Tuhan diberi kekuatan agar kami tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua ciptaannya tidak ada yang kekal. Namun kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Siapanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Kita buat gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Siapanya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk dengan tertib. Kita dengan hati yang tenang. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Juliana.
mendengarkan kembali firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami hari yang baik untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh mendengar perkataan Tuhan. Kami juga boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang Allah Sang Pencipta yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Allah yang luar biasa. Apa-apa saja dan bagaimana Allah menciptakannya, kita akan kembali mengulangnya hari ini. Sebelum kita melihat apa dan bagaimana Allah menciptakan semua itu, coba kita lihat-lihat dulu barang-barang di sekitar kita. Nah, seperti ini. Pensil bisa muncul tiba-tiba nggak seperti sulap? Sering, pluk, tiba-tiba pensilnya muncul. Atau simsalabim, tiba-tiba ada krayon. Atau sering, tiba-tiba ada jam dinding menggantung di dinding. Bisa tiba-tiba muncul? Pastinya tidak. Pasti tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Pasti ada yang membuatnya, ada yang menciptakan benda-benda itu. Tidak bisa tiba-tiba muncul. Dan mereka yang membuat semua benda-benda di sekitar kita, mereka membuatnya tidak asal-asalan. Pasti ada kira-kiranya, dibuat baik adanya, sebaik mungkin sesuai dengan kegunaannya. Misalnya pensil dibuat kecil supaya kita gampang menulis dan memegangnya. Coba kalian bayangkan kalau pensil yang kalian pakai itu sepanjang gagang sapu. Bagus? Ya, bagus ya. Jadi nggak habis-habis pensilnya. Tapi kalian bayangkan aja bagaimana pensil kalian itu lebih tinggi, lebih panjang daripada badan kalian. Bagaimana memakainya? Wah, tidak cocok itu. Bagaimana kalau yang membuat jam tangan itu, jam tangan dibuat segede ini? Ayo dipakai di tangan. Aduh, repot sekali memakai jam tangan segede ini. Tidak bagus kan? Berarti membuatnya tidak asal-asalan. Begitu pula Allah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya, semuanya dibuat dengan detail dan teratur. Allah melihat apa yang baik, apa yang baik ya, apa yang indah ya, bagaimana yang teratur ya. Allah membuat semuanya baik adanya. Seperti di dalam Alkitab adik-adik yang kita ulang hari ini, bagaimana dan apa yang Allah ciptakan. Kita sama-sama lihat dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 27. Segala sesuatu belum ada, masih gelap, cuma ada Allah saja. Dan Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang pun jadilah. Dan Allah melihatnya baik adanya. Allah berkata, baik. Maka terang itu disebut siang dan gelap itu disebut malam. Itulah yang Allah ciptakan di hari yang pertama. Kemudian Allah berfirman, jadilah cakrawala yang memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Dan Allah melihatnya, baik. Itulah hari yang kedua. Kemudian Allah berfirman lagi, biarlah dari dalam bumi keluar tumbuh-tumbuhan, pohon, dan segala jenis tanaman di bumi. Dan Allah melihat segala sesuatunya baik. Itulah hari yang ketiga. Kemudian Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang di langit. Maka di siang hari ada matahari yang menerangi bumi. Kemudian di malam hari ada bulan dan bintang-bintang yang menerangi bumi. Itulah hari yang keempat. Dan Allah melihatnya baik. Kemudian di hari yang kelima Allah menciptakan segala jenis binatang yang terbang di udara.
dan ikan-ikan binatang laut yang tinggal di dalam air. Itu Allah lihat baik. Itulah yang Allah ciptakan di hari yang kelima. Kemudian Allah berfirman, baiklah dari dalam bumi keluar segala jenis binatang melata, binatang ternak, segala binatang liar yang tinggal di daratan. Allah melihat semua yang Dia ciptakan baik. Itulah yang Allah ciptakan di hari yang ke-6. Yuk, coba kita ulang. Hari yang pertama, Allah menciptakan terang. Dan terang itu baik diciptakan oleh Allah. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala yang memisahkan air di atas dan di bawah, dan Allah melihatnya baik. Hari yang ketiga, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan pohon, dan Allah melihatnya baik. Itu hari yang ketiga. Hari yang keempat, apa? Allah menciptakan benda-benda penerang. Kemudian di hari yang kelima, Allah menciptakan segala binatang yang terbang dan binatang yang berenang di dalam air. Itu hari yang kelima. Kemudian next, apa lagi? Allah menciptakan binatang melata, binatang liar, binatang ternak yang tinggal di darat. Itu hari yang ke-6, dan Allah melihat semuanya itu baik. Hebat ya Allah itu ya. Wah, Allah menciptakan semuanya itu hanya dengan berfirman, dan dalam waktu cuma 6 hari. Luar biasa kan? Nah, tetapi ada lagi. Allah menciptakan kita itu serupa tetapi tidak sama. Kalian lihat saja zebra. Ada banyak zebra. Semuanya memiliki garis hitam putih. Warnanya hitam dan putih, ya kan? Tetapi coba kalian perhatikan baik-baik. 2 zebra, hitam putih. Garis-garisnya sama enggak? Wah, tidak sama. No, Allah menciptakan kuda yang ini, kuda yang itu. Coba kalian benar-benar perhatikan. Sama enggak? Tidak sama, tetapi sama-sama kuda. Serupa tetapi tidak sama. Wah, luar biasa kan Allah menciptakannya. Kemudian adik-adik, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan teratur dan rapi. Coba lihat, hari pertama Allah sudah menciptakan terang. Coba kalau menciptakan terangnya di hari belakangan. Wah, semua binatang-binatang yang sudah Allah ciptakan bakal saling tabrakan, benjol sana, benjol sini. Kan gelap, Allah belum menciptakan terang. Wah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, teratur, dan rapi. Nah, coba kita pikir lagi. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu di hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Hari yang ketiga Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu di kemudian hari Allah baru menciptakan segala jenis binatang kan? Kalau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu setelah diciptakan binatang, mungkin binatang-binatang itu akan mati kelaparan ya. Wah, Allah menciptakan segala sesuatu baik kan? Segala sesuatu itu indah, baik, teratur. Memang Allah kita itu luar biasa. Lihat, Allah tidak asal menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan detail. Dia menciptakannya dengan teratur dan rapi. Sampai hal sekecil-kecilnya pun Allah perhatikan. Sampai hari ini Allah masih perhatikan. Burung-burung yang terbang di udara dan bunga-bunga di taman, semuanya Allah perhatikan dan Allah pun pelihara sampai pada hari ini. Adik-adik, kalau kita semua melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa, apalagi waktu telinga kita bisa mendengarkan suara kicauan burung, atau mata kita bisa melihat pemandangan yang baik, danau, gunung, laut, cakrawala, semua yang Allah ciptakan. Bahkan waktu kita melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang kita sayangi, kita juga mengagumi. Wah, ciptaan siapa sih begitu baik dan begitu indah Tuhan buat, begitu luar biasanya Allah buat. Wah, Allah menciptakannya baik kan? Ngapain ya Allah membuat segala sesuatunya baik, indah, teratur?
Kenapa Allah membuatnya sedemikian rupa? Allah menciptakan segala sesuatu itu indah, baik, detail, teratur, supaya kita boleh menyembah Dia, boleh memuliakan nama Allah, boleh memuji nama Allah. Allah menciptakannya supaya kita boleh memuliakan nama Allah, boleh menyembah Allah, Sang Pencipta yang luar biasa. Nah, kalian kagum nggak sama Allah yang menciptakan segala sesuatu? Sama Allah yang kita sembah? Kagum nggak? Kagum kan? Kalau kita kagum, berarti kita juga harus memelihara apa yang Allah ciptakan. Kita harus menjaga apa yang Allah sudah ciptakan. Bagaimana caranya? Contohnya kita menjaga lingkungan kita, tidak asal-asal membuang sampah di jalanan. Kemudian kita tidak asal-asal memetik bunga atau menebang pohon atau membakar hutan. Kemudian kita hemat menggunakan kertas. Coba, kertas itu dibuat dari apa? Dari kulit pohon kan? Tisu dibuat dari apa? Dari kulit pohon juga kan? Berarti kita harus hemat memakainya. Kalau kita boros memakai kertas, memakai tisu, artinya kita tidak menjaga dan memelihara dengan baik ciptaan Allah. Dengan menjaga kebersihan, dengan hemat menggunakan air, kita sudah memelihara apa yang Allah ciptakan. Nah, adik-adik semuanya, langsung bersyukur hari ini kita boleh sama-sama ingat kembali bagaimana Allah itu begitu memperhatikan semua yang diciptakan. Begitu baik, teratur, dan indah, dan tidak asal-asalan. Jadi, kita juga memuliakan nama Allah. Terpujilah Engkau Allah yang menciptakan kami, menciptakan bumi dan seluruh isinya. Dan kita juga belajar memelihara apa yang Tuhan ciptakan bagi kita. Untuk kita lihat, untuk kita nikmati, untuk kita pakai. Yuk, kita bersama-sama menjaga dan memelihara ciptaan Allah sambil memuji nama Allah. Adik-adik, kita hari ini sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa dan menutupnya dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam bahasa Mandarin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh diingatkan kembali kepada bagaimana Allah Engkau menciptakan dengan begitu baik. Engkau memperhatikan apa yang Engkau ciptakan, segala sesuatu indah, teratur, dan rapi. Engkau membuat segala sesuatu luar biasa, supaya kami manusia boleh memuliakan dan memuji nama-Mu, boleh menyembah Engkau yang adalah pencipta kami. Tolong kami Tuhan, mulai dari anak-anak yang kecil sampai anak-anak yang besar, semuanya kami boleh kembali melihat kehebatanmu Tuhan dan memuji nama-Mu. Dan kemudian kami belajar memelihara semua yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi, bye.